Ini adalah sebuah kisah nyata yang sangat di luar Nurul. Kisah seorang siswi yang merayu wali kelasnya demi mendapatkan nilai ujian terbaik. Mereka saling mengerti, saling menghangatkan, dan saling melengkapi. Namun hal yang sangat mengejutkan terjadi di akhir ceritanya. Semua orang akan menangis ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simak terus kisahnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan beginilah kisah lengkapnya. Di sudut jendela kelas 3 IPS 2, seorang gadis duduk dengan pandangan kosong menatap langit sore. Namanya Karin. Rambutnya dibiarkan tergerai, sedikit berantakan, dan wajahnya seolah menyimpan banyak rahasia. Karin bukanlah tipe siswi yang rajin. Di dalam kelas, dia lebih sering melamun daripada mencatat. Setiap guru yang masuk seperti angin lalu baginya. Masuk, bicara, keluar. Dia tidak bodoh. Hanya kehilangan arah. Teman-temannya sering mengejek. Wah, Karin MAH udah langganan ranking bontot. Dan Karin hanya tertawa seolah tak peduli. Tapi jauh di dalam hatinya, ada luka yang tidak pernah sembuh. Ia tinggal bersama ayah dan ibu tirinya sejak kedua orang tuanya bercerai. Sejak kecil, Karin menyaksikan pertengkaran orang tuanya hampir setiap malam. Ibunya pergi meninggalkan rumah saat Karin masih duduk di kelas 6 SD. Sejak itu, rumah tak lagi terasa rumah. Ayahnya menikah lagi, dan ibu tirinya, meski tidak jahat, tak pernah benar-benar bisa menggantikan sosok ibu kandung yang dirindukan Karin setiap malam. Di rumah, Karin merasa seperti tamu. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di luar rumah. Kadang duduk di warung kopi sampai larut, kadang hanya berkeliling tanpa arah dengan sepeda tuanya. Sekolah, tempat itu hanya pelarian dari dinginnya rumah. Namun semua itu mulai berubah pada suatu malam yang tak biasa. Malam itu, langit mendung dan angin terasa lebih dingin dari biasanya. Karin baru saja pulang, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia membuka pintu perlahan, berharap ayahnya sudah tidur. Tapi ternyata, sang ayah duduk di ruang tengah, menunggunya. Rin duduk sebentar. Suara ayahnya berat, tapi hangat. Karin menelan ludah, lalu duduk perlahan di kursi kayu tua di seberang ayahnya. Lampu ruang tengah menyala remang, hanya menyisakan bayangan samar wajah ayahnya yang mulai menua. Ayah, perhatikan, kamu kayak nggak punya semangat hidup. Nilai-nilai kamu anjlok semua, bolos, main terus. Kenapa, Rin? Karin tak menjawab. Ia menunduk, bermain dengan ujung lengan bajunya. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Ayah tahu kamu punya beban. Ayah juga mungkin belum jadi ayah yang sempurna. Tapi kamu harus tahu, Rin, kamu itu anak yang pintar. Kamu cuma belum nemu alasan buat berubah. Karin tetap diam, tapi hatinya mulai bergetar. Gini, Rin, 6 bulan lagi kamu lulus. Ayah cuma minta satu hal, buktikan ke ayah bahwa kamu bisa. Kalau kamu bisa lulus dengan nilai terbaik, ayah akan kasih apapun yang kamu mau. Karin mendongak pelan. Matanya menatap mata ayahnya yang teduh. Apa aja? Tanyanya lirih. Apa aja? Mau motor? HP baru? Atau kuliah di luar kota? Ayah usahakan. Tapi kamu harus buktiin ke ayah kalau kamu layak. Suasana hening sejenak. Di luar, petir menyambar pelan. Hujan mulai turun rintik-rintik. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karin merasa diperhatikan. Ia masuk ke kamar dengan perasaan campur aduk. Pandangannya menelusuri dinding kamar yang penuh coretan lama, sisa masa kecilnya. Di atas meja,
Buku-buku pelajaran yang berdebu menatapnya seperti saksi bisu kebodohan yang dipelihara. Ia duduk, membuka satu buku, lalu menutupnya lagi. Bisa nggak sih aku berubah? Pikirnya. Hari-hari berikutnya dimulai dengan canggung. Karin mulai mencoba bangun pagi, meski kantuk masih menusuk matanya. Ia datang ke sekolah lebih awal, bahkan mulai duduk di bangku tengah agar tak terlalu mencolok. Guru-guru sempat kaget melihatnya mengangkat tangan bertanya. Teman-temannya menatap heran. Si Karin nanya, dunia kiamat nih, celetuk salah satu teman sekelas, membuat yang lain tertawa. Karin hanya tersenyum, pura-pura tidak peduli. Setiap malam, ia mulai membuka buku, walau baru 5 menit, kemudian tertidur di atasnya. Tapi ia mencoba, terus mencoba. Ayahnya memperhatikannya diam-diam. Setiap pagi, ia melihat Karin membawa buku ke dalam tasnya. Ia melihat wajah anak gadisnya mulai sedikit bersinar, meski matanya masih menyimpan keraguan. Suatu malam, ayahnya kembali menghampirinya. Gimana, Rin? Udah mulai nyatu sama pelajaran? Karin mengangkat bahu. Susah. Yah, gak ngerti. Ayahnya tersenyum. Gak apa-apa. Yang penting kamu nyoba. Kadang, hasil itu bukan yang utama. Usaha kamu itu yang ayah banggain. Karin menatap ayahnya. Kali ini matanya berkaca-kaca. Kalau aku gagal gimana? Yah, setidaknya kamu pernah mencoba, dan ayah akan tetap bangga. Malam itu, Karin menangis diam-diam. Ia mulai merasa layak diperjuangkan. Hari-hari terus berlalu. Karin mencoba ikut bimbel, walau malu sendiri saat tak bisa menjawab soal. Ia mencatat pelajaran dengan tulisan rapi warna-warni. Ia bahkan mulai menempelkan post-it berisi semangat di cermin kamarnya. Kamu bisa, Rin. Ingat janji ayah. Lawan rasa malasmu. Namun setiap hasil ujian datang, nilainya tetap buruk. 40, 30, merah. 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 Hatinya hancur. Ia merasa gagal. Suatu malam, ia menatap cermin dan bertanya, apa semua ini sia-sia? Tapi kemudian ia melihat post-it kecil bertuliskan, yang menyerah gak akan pernah menang. Karin menghapus air matanya. Ia memutuskan satu hal malam itu, jika semua orang bisa pintar, maka aku juga bisa. Bukan karena aku lebih bodoh, tapi karena aku belum tahu caranya. Dan sejak malam itu, segalanya mulai berubah. Perubahan bukanlah proses yang indah, bahkan bisa sangat menyakitkan. Begitu pula yang Karin rasakan. 3 bulan sudah ia mencoba bangkit, dari siswa terbelakang jadi siswa yang haus ilmu. Tapi perubahan itu rupanya tak cukup untuk mengalahkan dunia yang keras. Nilainya belum menunjukkan perubahan signifikan. Ia belajar sampai malam, ikut les tambahan, bahkan rela mengorbankan waktu bermainnya. Tapi hasilnya masih merah, hatinya makin lelah, semangatnya mulai kendur. Dalam keputusasaan itu, ia mulai bertanya-tanya, adakah cara lain? Di sekolah, ia mulai mendengar bisik-bisik tentang siswa yang bisa dibantu untuk lulus, tentang guru-guru yang bisa diajak kompromi. Awalnya ia menolak, tapi rasa takut mengecewakan ayahnya, rasa malu menjadi satu-satunya yang gagal. Semuanya bercampur menjadi dorongan yang gelap. Suatu sore, Karin memberanikan diri menemui wali kelasnya, Pak Radi, di ruang guru. Pak, bisa ngobrol sebentar? Pak Radi mengangguk. Ada apa, Rin? Dengan suara gemetar, Karin mengeluarkan sebuah amplop. Saya tahu ini salah, tapi saya butuh nilai bagus. Pak, saya mohon. Pak Radi menatap Karin lama,
wajahnya kaku, lalu ia mendorong amplop itu kembali ke arah Karin. Dengar, Rin, saya tahu kamu lagi berjuang, tapi nilai nggak bisa dibeli. Kamu bisa kasih uang ke saya, tapi kamu nggak akan bisa beli harga dirimu sendiri. Karin menunduk, wajahnya memerah, hatinya berdesir antara malu dan kecewa. Saya cuma pengen ayah bangga. Lirihnya, Pak Radi berdiri, menepuk bahunya. Kalau kamu benar-benar ingin banggakan ayahmu, buktikan dengan kerja keras, bukan sogokan. Karin keluar dari ruang guru dengan langkah berat. Tangannya gemetar, tapi sesuatu dalam dirinya perlahan terbangun. Kata-kata Pak Radi menyakitkan, tapi jujur. Malam itu, ia duduk menatap buku matematika. Bukan dengan rasa putus asa, tapi dengan tekad yang mulai menyala kembali. Tapi konflik belum berakhir. Sebaliknya, semuanya baru dimulai. Malam semakin larut. Lampu kamar hanya temaram. Di atas meja belajar, lembar-lembar latihan soal berserakan. Karin memeluk lututnya di pojok ruangan. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Hatinya digempur perasaan kecewa, takut, dan kelelahan yang bertumpuk. Sudah 4 bulan sejak ia mulai berubah. Tapi nilai-nilainya belum juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Setiap kali menerima hasil ujian, jantungnya seolah berhenti berdetak. Dan setiap melihat wajah ayahnya yang terus menyemangati, hatinya retak sedikit demi sedikit. Maaf, Yah, bisiknya malam itu berulang-ulang. Namun, hari itu, satu kejadian mengubah segalanya. Hari itu, sekolah mengadakan tryout kelulusan. Guru-guru menyampaikan bahwa nilai tryout ini akan menjadi acuan utama pemetaan siswa menjelang ujian akhir. Karin tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa dirinya tidak sia-sia berjuang. Tapi di luar dugaan, sebelum ujian dimulai, ia dipanggil oleh Pak Radi ke ruang guru. Rin, kata Pak Radi sambil menatapnya dengan raut berbeda dari biasanya. Saya tahu kamu berjuang keras. Tapi kamu tahu, kadang sistem ini nggak adil. Banyak siswa yang rajin tapi tetap tertinggal. Karin hanya mengangguk, tak tahu arah pembicaraan. Pak Radi lalu menyodorkan sebuah map putih. Di dalamnya, ada lembaran yang familiar, kisi-kisi soal bahkan beberapa jawaban tryout yang akan dikerjakan hari itu. Kalau kamu benar-benar mau nilai bagus, ambil ini. Anggap saja saya balas niat baik kamu tempo hari. Jangan bilang siapa-siapa. Karin membeku, tangannya gemetar. Sekilas, ia teringat janji ayahnya. Ia juga teringat semua malam-malam panjang yang ia habiskan di depan buku. Dan entah kenapa, perasaan hampa justru menyelimuti saat berkas itu di hadapannya. Kenapa sekarang? Pak? Bisik Karin. Pak Radi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, kadang hidup itu pilihan. Tidak semua orang bisa idealis. Dunia nyata lebih kejam dari yang kamu pikirkan. Karin membawa map itu keluar ruang guru. Ia tidak membukanya. Ia hanya duduk di bangku taman sekolah, menatap map putih itu seperti menatap sebuah bom waktu. Di dalam ruang ujian, Karin duduk dengan tangan gemetar. Kertas seolah-olah sudah di depan mata, pensil mekanik di tangan, dan napas yang tak beraturan. Tapi matanya justru terus melirik tasnya yang berisi map putih itu. Satu suara di dalam dirinya berteriak. Ambil, ini kesempatanmu. Kamu bisa wujudkan semua yang ayah janjikan. Namun suara lain berbisik lembut, kamu sudah sejauh ini. Jangan nodai perjuanganmu sendiri. Waktu terus berjalan. 5 menit. 10 menit.
Karin belum menulis apapun. Tangannya berkeringat. Hatinya kacau. Ia hampir berdiri dan berjalan keluar, menyerah pada semua. Namun di detik terakhir, ia mengingat malam ketika ayahnya mengatakan yang ayah banggakan itu usahamu, bukan hasilnya. Air mata Karin jatuh. Ia menghapusnya cepat-cepat, lalu mulai mengisi lembar jawabannya. Pelan. Satu demi satu. Meski ia tahu jawabannya belum tentu benar, tapi setiap angka yang dituliskannya adalah hasil dari perjuangannya sendiri. Hari pengumuman hasil tryout datang. Karin berdiri di depan papan pengumuman dengan tangan dingin. Teman-temannya berteriak senang, kecewa, menangis, tertawa. Dunia riuh. Tapi dunia Karin terasa diam. Saat matanya menemukan namanya, ia tercekat. Peringkat 10 besar. Bukan yang terbaik, tapi bukan yang terburuk. Bahkan, pertama kalinya ia menembus 10 besar. Karin menutup mulutnya. Air matanya tak terbendung. Bukan karena bangga, tapi karena ini pertama kalinya ia merasa pantas untuk menangis karena keberhasilan. Pak Radi mendekatinya pelan. Map putihnya masih kamu simpan. Karin mengangguk. Saya tahu kamu nggak pakai. Dan saya minta maaf. Rin. Karin tersenyum. Matanya basah. Saya nggak butuh map itu, Pak. Saya cuma butuh percaya sama diri saya sendiri. Pak Radi menatap Karin lama, lalu mengangguk pelan. Malam itu, di rumah, Karin memeluk ayahnya dengan erat. Ia tunjukkan hasil tryoutnya. Sang ayah menatap angka-angka itu lama, lalu menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Kamu bikin ayah bangga. Rin. Belum. Yah. Masih ada ujian akhir. Tapi kamu udah menang. Rin. Kamu menang atas rasa takutmu sendiri. Itu lebih dari cukup. Hari-hari setelahnya, Karin belajar lebih giat lagi, kali ini tanpa rasa takut. Ia bukan hanya belajar untuk angka, tapi belajar untuk merdeka dari keraguan yang selama ini membelenggunya. Dan akhirnya, hari ujian akhir pun tiba. Pagi itu, matahari bersinar lembut, seolah memberi pelukan hangat pada bumi setelah semalaman hujan turun deras. Udara masih dingin, namun segar. Di halaman sekolah, siswa-siswi kelas 3 sudah berkumpul. Hari ini adalah hari pembagian kelulusan. Karin berdiri di dekat gerbang, memeluk buku catatan lusuhnya erat-erat. Tangannya dingin, bibirnya kering. Hatinya berdegup cepat, campuran antara harapan dan ketakutan. 6 bulan perjuangan. 6 bulan air mata. 6 bulan menolak jalan pintas dan memilih jatuh bangun yang menyakitkan. Ia menatap ke arah pohon flamboyan di pojok lapangan, tempat ia dulu sering menyendiri, tempat ia pernah menulis di buku harian, aku ingin hidupku berarti, meski hanya sekali. Tak lama kemudian, Pak Radi muncul dari ruang guru membawa tumpukan map coklat bertuliskan, kelulusan. Para siswa segera mendekat, berebut mencari nama masing-masing. Karin tak ikut berebut. Ia hanya berdiri diam di tempat, tubuhnya seolah terpaku. Beberapa teman bersorak, tertawa, menangis bahagia. Lalu, Pak Radi mendekat ke arah Karin. Karin, ini punyamu. Karin menerimanya dengan tangan gemetar. Ia membuka map itu perlahan. Sekilas, ia tak berani membaca. Tapi kemudian matanya menangkap huruf-huruf yang sudah lama ia tunggu. Lulus. Dan lebih dari itu, di lembar nilai, ia membaca angka-angka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nilainya tidak sempurna,
tapi cukup untuk membuat siapapun terkejut. Beberapa bahkan menyentuh angka 80. Air matanya tumpah. Aku? Lulus? Aku beneran lulus? Gumamnya? Hampir tak percaya. Pak Radi tersenyum hangat. Kamu bukan hanya lulus. Rin, kamu menang. Kamu menang atas dirimu sendiri. Karin menutup map itu dan menatap langit. Matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Seolah dunia sedang bertepuk tangan untuknya. Hari itu, ia pulang dengan langkah ringan. Bukan karena hasil ujian, tapi karena ia tahu, untuk pertama kalinya, ia memilih jalan benar dan bertahan hingga akhir. Sesampainya di rumah, ayahnya sudah menunggu di ruang tamu. Begitu melihat Karin membuka pintu, pria itu berdiri dengan gugup. Gimana? Rin? Karin tersenyum, menahan air mata. Ia mengangkat map kelulusan itu tinggi-tinggi. Aku lulus? Yah, aku beneran lulus. Ayahnya terdiam beberapa detik. Lalu ia melangkah cepat dan memeluk Karin erat-erat. Tangis mereka pecah bersamaan. Pelukan itu bukan sekadar bahagia karena kelulusan. Tapi pelukan dari dua jiwa yang saling memeluk luka, saling menyembuhkan, dan kini menemukan harapan baru. Kamu hebat. Rin, ayah bangga banget sama kamu. Bisik sang ayah dengan suara bergetar. Malam itu, di meja makan, tak ada makanan mewah. Hanya nasi, telur dadar, dan sambal sederhana. Tapi suasana hangat tak tergantikan. Tawa Karin dan ayahnya terdengar memenuhi ruang makan yang dulu sunyi. Dan di tengah obrolan itu, sang ayah bertanya, "Kamu masih ingat janji ayah? Kamu boleh minta apapun. Mau motor, HP, atau jalan-jalan ke luar kota." Karin tertawa kecil, lalu menggeleng. Ayah, aku gak butuh apa-apa lagi. Janji ayah yang paling aku pengen, udah ayah tepati. Ayah percaya aku bisa. Itu udah cukup. Sang ayah menatap anak gadisnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, anaknya bukan hanya lulus dari sekolah. Ia lulus dari luka. Lulus dari masa lalu. Dan kini bersiap melangkah sebagai pribadi baru. Beberapa minggu kemudian, Karin diterima di sebuah universitas negeri di kota tetangga. Jurusan yang ia pilih, bimbingan konseling. Aku pengen jadi guru BK. Seperti Pak Radi, aku pengen jadi orang yang bilang ke anak-anak, kamu bisa. Jangan nyerah. Karena aku tahu, satu kalimat kayak gitu bisa nyelamatin hidup seseorang. Katanya suatu sore saat berbincang dengan Pak Radi, Pak Radi tersenyum bangga. Kamu akan jadi guru hebat, Karin. Karena kamu pernah ada di titik paling bawah dan tahu rasanya berjuang dari nol. Itu kekuatan kamu. Waktu berlalu. Tahun-tahun berjalan. Karin tumbuh menjadi wanita dewasa dengan ketulusan dan keberanian yang tak tergantikan. Ia memang tidak sempurna, tapi hidupnya kini penuh makna. Dan setiap kali ia melihat ke cermin, ia tak lagi melihat gadis yang kosong dan lelah. Ia melihat seorang pejuang. Seorang anak yang dulu pernah hampir menyerah, tapi kemudian bangkit, memilih untuk tidak menukar harga diri dengan jalan pintas. Karena di balik setiap badai akan selalu ada pelangi. Dan Karin telah membuktikannya.